Sebelum saya lebih jauh bahas soal cost tadi untuk pelaku usaha, katanya kan 2027 itu implementasi yang diharapkan. Mm-mm. Nah, kalau memang itu diimplementasikan, Mm-mm. menurut kalkulasi data Pak Roy dan kawan-kawan pengusaha, kita udah siap belum melakukan redenominasi? Ini kan Kalau kalau kita ya, lihat kan secara data ya, makroekonomi, betul, seringkali yang dibanggakan itu, katakan 5 tahun ke belakang ya Pak Roy, betul, pertumbuhan ekonomi konsisten tumbuh di angka 5%, betul, inflasi terkendali, betul, maka semua kondisi sekarang dianggap terkendali, dan betul. ketika itu terkendali, apakah redominasi perlu dilakukan 2 tahun lagi? Jadi kembali lagi saya menjawabnya relatif. Relatif itu artinya sejauh mana persiapan dilakukan. Kalau nggak siap buat apa lakukan? Kemudian akan menimbulkan psikologi inflation. Ya, maksudnya apa? Ya, saya ambil contoh tadi. Yang 10.000 jadi 10 rupiah. Ya. Kemudian yang 8.000 jadi 8 rupiah. Nah sekarang 800 rupiah jadi berapa? 0,8. Ada nggak mata uang 0,8 gitu? Artinya kan harus dipikirkan juga nih. Apakah perlu ada uang logam yang memang bisa untuk memenuhi itu? Ya, lepas daripada cashless society ya. Kita bisa dengan bangga bahwa kita katakan bahwa Indonesia sudah cashless society, berkembang, meningkat. QRIS sudah lebih dari apa yang diharapkan. Bank Indonesia mungkin sudah hampir sekitar 50 juta ya menghitungnya dari QRIS pertama di launch. Begitu cepat, tahun pertama 12 juta, tahun kedua naik terus. Tapi apakah semuanya sudah memakai QRIS? Kita masih tahu ada saudara kita yang memakai handphone jadul yang ada internetnya, yang penting bisa terima telepon dan SMS. Nah sejauh mana tuh mereka tahu, mereka bisa lakukan itu? Nah itu jadi kembali saya katakan bahwa relatif sejauh mana. Ini sudah masuk prolegnas kan, Mas Sister? Prolegnas di mana program legislatif nasional yang diprioritaskan. Oke, kita setuju, mendukung. Memang ini menjadi sesuatu, di satu sisi kita melihat bahwa ini adalah satu langkah yang maju ya, image Indonesia tentunya ketika kita berhasil tentunya ini baik dan bagus ya. Ada beberapa negara pengalaman di Rusia itu sempat memang melakukan tetapi sempat agak drop tetapi sekarang bagus sekali mereka melakukannya itu ya, sukses. Kemudian beberapa negara, tapi ada beberapa juga yang kolaps gara-gara redenominasi ini. Nah, jadi sejauh mana itu bisa dijamin 2027 itu? Roadmap-nya gimana? Jadi kalau ditanya apakah kita siap? Ya kalau nggak ada persiapannya atau nggak ada literasinya, nggak ada sosialisasinya, nggak ada bicara mengenai roadmap, kemudian apa bagaimana hal-hal teknisnya, perteknya, peraturan teknisnya, ya sayang sekali kalau dilakukan. Lemes gitu mukanya. Kayaknya memang gak Karena pules dengan adanya redenominasi gitu. kemudian bagaimana menjawab yang 0,8 rupiah tadi? Iya, Bagaimana? belum jelas ya. Ini mau dibawa kemana, Mau kayak dibawa apa? kemana tuh? Seperti saat PMK 70 2025 jadi perbincangan, Pak Roy jujur sama saya, sama sahabat Kompas TV, awal baca, awal keributan sempat kaget nggak? Kok tiba-tiba ngomongin redenominasi gitu? Ya, jadi kembali lagi kita kan tentunya menghormati helikopter view dari pemerintah melihat secara nasional, membandingkan secara global dan lain sebagainya bagaimana riak-riak itu, kemudian juga bukannya menjadi riak yang membuat decreasing ekonomi tetapi increasing ekonomi. Oke, kita memahami itu, kita mengerti itu. Pasti ada tim yang memikirkan kan, tidak mungkin itu keluar dari apa inspire mimpi satu malam kan. Pasti itu kan sudah dibicarakan secara tim ya. Kita tahu ya di kementerian ada perangkat staf ahli, ada staf khusus. Kemudian kita tahu ada pentahelix dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah pentahelix sudah diikut sertakan, tetapi seseorang kapasitas menteri yang saat ini sedang mengimplementasikan kemampuannya, walaupun kemampuannya itu ya bisa dari diri maupun juga dari apa kemampuan pribadi, tetapi juga bisa dari tim atau bisa juga dari di belakang layar dan sebagainya, itu kita nggak membicarakan itu. Tapi poinnya adalah ini kan harus disusun secara sistematis, ya. Melibatkan pelaku usaha, melibatkan media, komunitas. Jadi yang sering kali kan kita ini, ya mohon maaf ya saya mesti sampaikan, bahwa yang namanya regulation, tugas pemerintah kan ada tiga. Satu, membuat anggaran, ya, harus supaya anggaran berjalan, kemudian membuat regulasi ya, bersama legislatif dan mengawasi
fungsi pengawasan. 3 itu pokoknya. Nah, sejauh mana ini kebijakan ini melibatkan seluruh stakeholder, selalu yang menjadi circle of the cases itu, permasalahan itu adalah keterlibatan daripada pelaku usaha, akademisi, ya, media, komunitas, masyarakat untuk melihat suatu pokok regulasi yang akan dikeluarkan. Jadi Pak Roy nggak diajak kemarin? Ya kita kan cuma mendengar dari media. Mendengar dari berita bahwa ya ini saatnya, momennya bagus. Kita setuju yang namanya momennya bagus. Tapi ya kembali lagi kan, gimana persiapannya? Sejauh mana? Ya kita udah lihatlah berbagai program yang sekarang berjalan. Persoalan di situ adalah programnya bagus, tapi tata kelola terjadi. Yang namanya misunderstanding, miscommunication, semua yang ada miss lah. Sayang nggak ada Miss Indonesia ya, tapi misunderstanding, miscommunication, misperception, tata kelola. Kemudian economic leadership-nya, yang membaca, pemimpin yang bisa membaca, karena ini kan kita bicara ekonomi kan hari ini, nggak bicara politik. Yang punya kemampuan, kompetensi melihat dampak ekonomiknya, baik itu yang soft, yang moderate, maupun juga yang hard. Hard itu artinya potensinya gagal atau bermasalah. Yang moderate bagaimana kesuksesannya, kegagalannya. Dan yang soft itu artinya yang kesuksesannya lebih besar daripada kegagalan. Nah ini kan belum kalau kami mengamati, saya juga karena mengikuti berita selalu, mengikuti dengar dari media, ya itu yang selalu jadi problem. Ya. Karena tadi Pak Roy bilang kan sebenarnya minta kejelasan ya. Betul. Kalau misalnya ada program, pelaku usaha maunya jelas, Ya. gitu kan. Jangan menimbulkan tanda tanya. Ya. Ini barangnya mau dibawa kemana. Yes. Nah, yang kita lihat nih Pak Roy, ada pertunjukan, bukan pertunjukan sih, nanti saya dibilang salah ngomong ya. Yang kita lihat kemarin ketika PMK-nya keluar, kemudian orang nanya, netizen rame di media sosial. Tapi kemudian Menteri Keuangan Purbaya bilang, itu urusan Bank Indonesia. Betul. Bank Indonesia bilangnya ini belum prioritas. Jadi pelaku Ya. usaha lihatnya gimana, ini jelas nggak sih nih barang? Ya itu tadi saya katakan, tidak saatnya sekarang menekan tombol redenominasi. Karena dari atas pun belum kan harmonis. Kita kan membaca, melihat itu. Bagaimana, kan tadi saya sudah katakan, kelemahan kekurangan kita adalah hubungan kelembagaan. Ya itu terbuka dengan jelas, kita bisa melihat ya antar instansi, antara kelembagaan. Kemudian juga mitigasi ya, kemudian mitigasi kontingensi. Kemudian perencanaan ya, ada pepatah bilang bila kita gagal merencanakan maka kita merencanakan gagal. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa program-program yang ada itu adalah sesuatu perencanaan yang memang dibuat gagal, tetapi sejauh mana perencanaannya, plan-nya, ya. Dan ini kan bukan dari semalam tidur kemudian besok dicetuskan. Jadi oke lah, kalau mau pakai istilah yang dibilang ya ini pepatah sederhana aja, bicara gaul, tabrak dulu urusan belakangan. Ya, itu kan bahasa gaul ya, tabrak dulu urusan belakangan. Cocok dengan zaman sekarang, tabrak dulu urusan belakangan. Ya persoalan dong, urusan belakang itu kan persoalan, kita ditabrak, kemudian kita persoalan, kemudian mobilnya kabur, persoalan kita harus cost, ganti. Kemudian mau cari pengganti spare part-nya belum tentu ada, mobil harus di bengkel dulu, tunggu dulu. Ya ekonomi bisa stagnan. Ya, atau siapa yang memulai kemudian juga akhirnya nggak bisa mengakhiri, berganti dan lain sebagainya, akhirnya programnya mandek. Nah, jadi ini bukan justifikasi, hanya menceritakan saja apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kondisinya ini kan, ini yang semua masyarakat, setiap kita, kami pelaku usaha juga bisa melihat. Dengan kasat mata juga bisa kita lihat bahwa ini bagian yang perlu terus diperbaiki. Jadi nggak ada tanda tanya. Kenapa sih tiba-tiba ada redenominasi keluar? Lu kenapa ini Kemenkyu sama Bank Indonesia kok tampaknya kompak gitu? Nggak ada tanda tanya gitu? Ya kan tadi saya ada istilah yang tadi ya, tabrak dulu kemudian belakangan. Itu kan apakah masih menjadi ada fenomena itu atau tidak kan? Itu harus diklarifikasi oleh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Tetapi kembali lagi, itikat dasar untuk memulai bahwa dalam kondisi ekonomi yang baik ya bukan sangat baik ya,
baik itu Ya, artinya masih terjaga lah kita yes, nyebutnya masih ya. terjaga. Ya IKK kita masih bagus, masih di atas 100, 121 kemarin, bulan lalu 115 ada kenaikan. Optimismenya naik. Tapi bukan berarti konsumsinya naik. Belum tentu Belanjanya, realitanya optimismenya naik. Jadi kembali lagi kan ini bahasa-bahasa yang kami harapkan semakin ke depan itu bukan bahasa yang ada hidden agenda atau ya ada, saya nggak katakan sekarang ini semuanya hidden agenda, tidak ya, tapi ada denial, ya tidak real atau belum real, dan kita semakin ke depan tentunya yang namanya transparansi, relevansi, ya kemudian honestly ya situation itu mesti semakin diperlukan dalam situasi yang challenging yang belum selesai, dan kami melihat pelaku usaha melihat bahwa challenging ini nggak akan berakhir. Ini akan ada terus, tetapi ini adalah bagian daripada dinamika untuk justru kita harus lebih koreksi. Kenapa program yang kemarin nggak jalan? Ya, oh ternyata uangnya nggak siap. Tapi memang harus dijedarin dulu, jalanin dulu. Jadi bagaimana caranya? Nah, mesti diatur kan? Nah, diatur dari uang yang ada aja dulu, atau hanya beberapa daerah yang sangat membutuhkan. Misalnya karena data stuntingnya terbesar misalnya. Kan kita bisa tahu daerah mana yang stuntingnya terbesar. Kecamatan mana, kabupaten kota madya, itulah gunanya pemerintah daerah. Mendukung pemerintah pusat untuk memberikan data. Nah kelemahan kita juga kan yang ini saya bukan membuka atau menjelekkan kelemahan, tapi ini yang harus kita perbaiki. Data kita valid nggak sampai sejauh ini kalau kita hanya memakai data BPJS saja. Ya, data-data bantuan BLT yang 300.000, 600.000 2 bulan, kemudian ada bantuan-bantuan sembako dan sebagainya. Sejauh mana itu verified-nya? Hal mendasarnya masih. Iya, sejauh mana verified? UMKM jangan sampai jadi usaha miliaran, kecil dan miliaran, tapi ya betul-betul mikro, kecil dan menengah. Bisa nggak di-verified 65 juta UMKM itu? Ada nggak datanya 65 juta, si A itu memang mikro, si B itu kecil, si C itu menengah. Alamatnya, teleponnya, bisa kita datangin, kita bisa lihat. Oh iya betul mikro, oh iya kecil, oh iya menengah. Jangan sampai justru yang sudah besar, sudah menengah, tapi masih pakai nama UMKM, dan hidup di dalam nuansa UMKM dengan menikmati segala fasilitas bagi UMKM. Nah ini kan perlu ada kacamata pembesar yang harus dipakai.